Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita bertemu kembali di mata pelajaran teknologi layanan jaringan. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana kita mengenal IP PABX system. Nah, mengenai IP PABX system. Nah, jadi PABX atau Private Automatic Branch Exchange ini merupakan suatu teknologi komunikasi yang mengatur hubungan telepon antar pelanggan tanpa harus melalui sentral lokal, serta berfungsi sebagai gateway dalam menghubungkan ke jaringan PSTN. Switch atau router berfungsi mengarahkan paket data yang datang ke jaringan data sesuai dengan alamat tujuannya. Secara konvensional, terdapat dua jaringan yang berbeda, yaitu jaringan suara atau circuit network dan jaringan paket data atau paket data network. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan teknologi telekomunikasi, terdapat suatu teknologi yang memungkinkan komunikasi secara faksimili mengalami proses paketisasi dan dikirimkan melalui jaringan paket data yang dikenal dengan teknologi Voice over Internet Protocol atau biasa disingkat VoIP. IP PABX merupakan kombinasi dari switch router dengan PABX yang menangani VoIP. IP PABX dapat digunakan untuk membypass jaringan telepon circuit switch dengan menggunakan jaringan data untuk berhubungan dengan jaringan data lainnya dengan menggunakan converged network yang membawa traffic suara atau voice yang telah dipaketisasi dan traffic data secara bersamaan. IP PABX memungkinkan pengembangan layanan baru yang belum tersedia pada jaringan tradisional. Misalkan One Central Directory melewati berbagai lokasi tujuan serta unified messaging. Nah, yang pertama, IP PABX menggantikan PABX. IP PABX yang menggantikan PABX konvensional biasanya digunakan dengan diantaranya pertama IP phone yang dilengkapi dengan DSP atau Digital Signal Processing, chip yang berfungsi untuk mengkonversi sinyal suara menjadi sinyal paket data atau IP, dan begitu juga sebaliknya. Nah, kemudian yang kedua, soft phone. Jadi merupakan software aplikasi yang dijalankan di dalam komputer pengguna yang berfungsi untuk mengkonversi sinyal suara menjadi sinyal paket data, dan begitu juga sebaliknya menggunakan headset atau headset. Kemudian yang ketiga, terminal telepon analog yang dihubungkan dengan sebuah adapter alamat IP secara otomatis diberikan ke terminal telepon saat terminal telepon tersebut terhubung ke sistem. Hal ini berarti pesawat telepon tersebut
bisa dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain dalam jaringan dengan nomor telepon yang sama. Nah, itu IP PABX yang menggantikan PABX. Nah, kemudian yang kedua ada layanan dasar Central IP PABX. Nah, untuk Central IP PABX memiliki layanan-layanan dasar yang justru merupakan kelebihan dari Central IP PABX. Apabila dibandingkan dengan Central PABX konvensional, yaitu diantaranya yang pertama support analog system. Nah, untuk support analog system di sini Central IP PABX memiliki kemampuan dalam mengakomodasi sistem jaringan telepon analog. Nah, kemudian yang kedua support LAN system. Nah, di sini Central IP PABX mampu terkoneksi dengan jaringan komputer atau LAN melalui Fast Ethernet card. Gitu, atau biasa disebut dengan FA. Nanti kalau kita praktek di tracer ada FA, Fast Ethernet ya. Kemudian nanti ada istilah-istilah lainnya yang harus dipahami. Nah, kemudian jadi melalui Fast Ethernet yang memiliki kapasitas bandwidth hingga 10-100 Mbps. Nah, kemudian yang ketiga ada call center. Nah, Central IP PABX mampu mendukung fasilitas auto attendant dan fasilitas interaktif voice response. Nah, serta digunakan untuk aplikasi komputer telepon integration gitu. Nah, kemudian yang keempat ada VoIP atau Voice over Internet Protocol. Nah, ini Central IP PABX mampu mengakomodasi layanan VoIP melalui terminal IP phone atau softphone yang dipasang pada personal komputer atau PC. Nah, kemudian yang kelima ada ISDN. Nah, ISDN itu Integrated Service Digital Network. Jadi Central IP PABX mampu terhubung dengan jaringan ISDN baik pra maupun bra analog R2 gitu. Nah, kemudian yang keenam ada billing system. Nah, Central IP PABX juga dilengkapi dengan kemampuan billing system sehingga pengguna bisa melihat rekod data telepon yang masuk maupun telepon yang keluar. Nah, kemudian yang ketujuh ada Direct Inward Dialing atau DID. Central IP PABX mendukung sistem DID, yaitu di mana user dapat menghubungi secara langsung ke tujuan tanpa melalui operator. Nah, kemudian yang kedelapan ada ACD atau Automatic Call Distribution. Nah, Central IP PABX mendukung sistem ACD, yaitu suatu sistem yang bisa mendistribusikan panggilan secara otomatis ke saluran yang kosong. Nah, kemudian yang kesembilan ada Group Hunting. Nah, yaitu Central IP PABX yang mendukung untuk layanan hunting. Nah, kemudian yang ke-10 bisa conference call. Nah, Central IP PABX juga mendukung untuk layanan conference call sehingga user bisa menghubungi lebih dari user gitu. Jadi bisa banyak, lebih dari satu. Nah, kemudian yang ke-11 ada gateway internet. Nah, untuk gateway internet, Central IP PABX juga bertindak selaku gateway ke jaringan internet sehingga pelanggan yang terhubung dengan PC atau IP phone dapat terhubung ke jaringan internet dan bisa mengakses layanan VoIP internet.
dan juga bisa mengakses ke email. Nah, kemudian selanjutnya ada malicious call center. Nah, di sini Central PABX juga mendukung adanya layanan malicious call tracking, sehingga administrator bisa melacak telepon yang masuk maupun yang keluar. Nah, kemudian selanjutnya ada administrator. Nah, operasional Central IP PABX dapat dikendalikan oleh administrator, sehingga kinerja Central IP PABX dapat dimonitoring dan dikendalikan oleh administrator. Nah, kemudian yang terakhir ada PAX over IP. Nah, untuk PAX over IP, jadi Central IP PABX memungkinkan adanya layanan PAX email over internet. Jadi PAX email over internet protokol. Nah, sehingga dengan adanya layanan ini memungkinkan terjadinya komunikasi PAX email antar gedung tanpa melalui saluran provider telekomunikasi. Adapun layanan-layanan tambahan berdasarkan setiap produk Central IP PABX, seperti halnya produk Siemens. Nah, Siemens ini memiliki layanan tambahan berupa email server, proxy server, dan firewall, serta layanan lainnya. Nah, untuk produk Alcatel, dia memiliki layanan tambahan berupa music on hold, night service, emergency calling, serta produk Next NEC memiliki layanan tambahan berupa voicemail dan DHCP server, email server, dan lain-lain. Nah, untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Nanti dilanjutkan di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian, assalamualaikum.